Memasuki acara berikutnya yaitu acara inti, yaitu Mauidul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Kasbin. Yang kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Bulan Ramadan, bulan selamat. Banyak orang pergi mengaji. Kalau salam dijawab belum semangat, perlu diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para inohong perangkat desa, dari mulai Bapak Kadus, Bapak RW, Bapak RT, ada Bupati juga ya, Pak Pati ada juga. Alhamdulillah. Ya, juga yang saya muliakan guru kita, Ustadz kita, Bapak Ustadz Aji, ya, yang membimbing kita senantiasa di sini sudah lebih dari 10 tahun
Dari mulai ada pengajian di RT 9 ya. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ya seperti tadi Pak RT sampaikan bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak akan mampu menyaingi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apalagi nanti surga. Ya ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Barang siapa menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, maka dia tidak akan mampu untuk menghitungnya. Cuman permasalahannya, pernah nggak kita menghitung nikmat Allah? Ya, kalau kita pernah menghitung nikmat Allah, misalnya kita akan menangis begitu kita mengetahui dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, kalau kita menghitung nikmat Allah, itu kita hadirkan juga perasaan ketika kita pertama kali mendapatkan nikmat. Walaupun mungkin nikmat-nikmat itu kadang kita tidak sadari. Dulu ya ada mantan presiden kita yang terkenal ya Bapak Soeharto, Bapak Pembangunan ya. Dulu beliau dirawat, sebelum wafat itu beliau dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit selama 24 hari. Ya. 24 hari beliau dirawat dan dipasang alat. Bagaimana supaya beliau tetap bisa bernafas, paru-parunya bekerja, jantungnya bekerja, ususnya bekerja, ginjalnya bekerja, semua bekerja selama 24 hari. Padahal secara fisik kalau semua alat itu dilepas, beliau sudah wafat. Ya. Kemudian ya 24 hari beliau dirawat, meninggal. Ya, kita doakan para pemimpin kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah terima amal-amal ibadahnya. Ya. Kemudian negara harus bayar berapa? Waktu itu negara harus mengeluarkan uang membayar 970 juta rupiah. Ya, 970 juta rupiah, kurang lebih seperti itu ya. Zaman dulu, itu zaman dulu. Sekarang nggak mungkin. Sekarang dirawat di rumah sakit berapa sehari? Kalau rumah sakit mahal itu ya, apalagi dengan alat-alat yang canggih, obat-obat yang mahal. Anggaplah selama 30 hari Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kehidupan kepada kita, harganya 1 miliar. Karena tadi 24 hari kan? 24 hari 970 juta. Kalau 1 bulan 30 hari 1 miliar lah. Kita ini untuk bisa hidup. Ada jantung yang berdetak, ada paru-paru yang terus memumpahkan udara, ada darah yang terus mengalir, ada ginjal yang terus menyaring, ada liver yang untuk menetralisir racun. Ya, semua bekerja dengan baik. Itu butuh dana 1 miliar. Sekarang kalau 1 bulan 1 miliar, hutang kita kepada Allah setahun 12 miliar. Sekarang umur kita 40 tahun umpamanya, 12 kali 40, 480 miliar. Boga can duit sakitu. Kira-kira boga mau duit sakitu orang, nah gitu lah itu. Kita punya nggak duit segitu gitu? 480 miliar, duit 1 miliar kan pernah ningali. Kumaha bungkukan anak duit 1 miliar. Ini hutang kita sama Allah 480 miliar, 40 tahun teh. Namun kena 10 tahun terus loba deui. Geus moal kabayar. Matakan orang kudu syukuran ka Allah, syukur ya Allah, syukur. Ya, sanajan orang ayeuna hirup kos kieu gitu istilahnya, tinggal di perumahan. Ya Allah, ya alhamdulillah cicilan pada lunas sih kayaknya udah 15 tahun lebih ya. Alhamdulillah ya kan, sekarang mulai nyicil yang lain lagi ya kan, asal jangan nyicil Bang Emok aja. Ada yang kena Bang Emok juga di sini. Ampun ya. Aduh ya Allah. Ya, kehidupan hanya seperti ini, kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 15 tahun kita di sini, kita hanya menyaksikan apa? Menyaksikan bahwa innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ada yang sakit sembuh,
ya. Ada yang tadinya belum lunas hutang bisa lunas hutang, ada yang juga meninggal, ada yang lahiran. Ya kan, anak-anak sekarang sudah mulai pada besar. Itu hanya semua kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada perannya sama sekali. Karena kita gini kecil di dunia ini kecil, ya. Dunia ini kecil di tengah alam semesta. Manusia lebih kecil lagi. Ya kan, kalau kita terbang ke atas gitu ya Bu, Bapak, kita coba terbang ke atas, diri kita lihat 10 meter dari atas pakai drone. Sekarang ada drone. Ya, 10 meter, 1 kilometer itu kelihatan tuh Terangsari. Terangsari Prakarsa. Kalau Terangsari kelihatan pasti ya. Terangsari Prakarsa, kemudian kelihatan lagi Pulau Jawa, kelihatan lagi Indonesia, kelihatan lagi Asia, kelihatan lagi dunia secara keseluruhan bulat. Lihat lagi ternyata di dunia ada tetangganya, bulan, ya. Bulan itu satelit ya, satelitnya dunia itu namanya bulan. Kemudian ternyata setelah kita lihat bulan ada planet-planet lain yang ada di samping bumi. Ada Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Pluto sekarang nggak ada, katanya udah hancur. Ya, lihat matahari. Ternyata kita lihat posisi tata surya kita itu hanya di pinggiran galaksi. Namanya galaksi Bima Sakti. Ya, atau bentuknya seperti topi caping gitu ya, seperti jengkol. Nah, di pinggiran kita itu galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti itu ada lebih dari 200 miliar tata surya. Kemudian lepas lagi kita naik ke atas lagi, ternyata galaksi nggak satu, bukan Bima Sakti doang, banyak. Ada Andromeda, ada segala macam namanya gitu ya. Ada namanya kumpulan galaksi, disebut dengan nebula. Kemudian nebula ternyata nggak satu, ada lagi. Kemudian kumpulan nebula itu disebut dengan guci alam semesta. Ya, ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ke atas, kita semakin kecil. Kemudian ketika kita semakin ke bawah, juga kita nggak paham apa sebenarnya kita ini. Ya, kita lihat diri kita mulai ke bawah, kemudian kita lihat kulit kita diperbesar. Ya, ternyata dari kulit ini, dari tubuh ini kita lihat ada organ, ada jantung, ada paru-paru, ya kan, ada liver, ada ginjal, ada usus, ada pankreas, segala macam semua. Kemudian dari organ ini kita perbesar lagi, ternyata kita adalah kumpulan sel. Sel-sel tubuh kita ini ada berapa miliar, ada berapa triliun sel di dalam tubuh kita. Kemudian sel-sel ini diperbesar lagi, ternyata ada namanya molekul. Molekul diperbesar lagi namanya atom. Atom diperbesar lagi namanya ada 3 juga, neutron, proton, elektron. Diperbesar lagi ternyata dia hanyalah getaran energi. Orang bilang kuat namanya, dan ilmunya disebut ilmu kuantum. Nah, pada level kuantum kita ini sama. Semuanya digerakkan oleh energi yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan salat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kita melihat begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan tidak sempat kita syukuri. Yang ada kita mengeluh setiap hari. Benar nggak? Nggak ya? Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah seperti itu. Kita memahami tentang penciptaan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah cerita ya tentang seorang raja. Ini kebetulan saya ini tukang ngedongeng ya Bu ya. Sebenarnya tukang ngedongeng, ini fotonya foto lagi ngedongeng, lagi cemberut lagi Pak Iwan. Kudu nama lagi senyum atuh. Ini kurang endah katingalina ya. Tuker seri kan aya foto urang. Kiki artis Bu. Artis kamar mandi. Aduh, ya Allah, ada seorang raja Bu ya, ceritanya begini. Raja ini senang sekali makan durian. Raja ini senang sekali makan durian. Dia adalah raja yang bijaksana. Setiap hari dia keliling kerajaan itu untuk mengecek rakyatnya. Kalau ada hal yang menarik, dia pasti berhenti bertanya.
Hari itu dia berkeliling biasa bawa pengawal, bawa duren ya, pakai peti berapa peti gitu ya. Karena senangnya duren di perjalanan, kalau lapar makan duren. Ya kalau kita sekarang dulu makan duren kolesterol ya Pak ya. Kurangin duren ya. Montong beli. Mahal bagi kita, bagi yang punya duit enggak. Ya, raja ini sampai sore hari nggak menemukan sesuatu hal yang menarik, sehingga ketemulah dengan seorang kakek-kakek. Kakek-kakek ini lagi ini Pak, lagi nanam pohon duren, bibit duren gitu, lagi nanam bibit duren. Akhirnya raja turun, bertanya, kakek lagi nanam apa? Nanam duren, kata kakeknya seperti itu ya. Nanam duren kakek? Iya raja, saya lagi nanam duren. Kakek umurnya sekarang berapa tahun? 90 tahun. 90 tahun. Kakek, ini duren kan lama buahannya. Berbuahnya lama ini. Nanti kalau dia berbuah dan panen, kakek udah keburu meninggal. Ngapain nanam duren? Kakeknya mendengar pertanyaan seperti itu, dijawab, raja, jangan sembarangan. Ini kakek sekarang bisa makan duren. Kenapa coba? Iya kenapa? Karena kakeknya kakek, bapaknya kakek dulu nanam duren, sehingga kakek dari kecil sampai sekarang bisa makan duren. Jadi kakek nanam duren ini bukan buat kakek, buat anak cucu kakek. Oh begitu ya. Iya. Raja kagum dengan jawaban si kakek. Akhirnya dikasih duren Pak, 1 peti diturunin. Kakek hadiah buat kakek karena jawabannya sungguh hebat, ya kan? Kemudian tuh raja lihat sendiri, ini duren baru ditanam, udah panen 1 peti. Iya juga ya. Akhirnya raja dikasih lagi 1 peti lagi. Ini raja baru dipanen, baru ditanam udah 2 kali panen. Iya juga. Akhirnya semua duren dikasih ke si kakek. Jadi ini kisahnya, hikmahnya apa bisa seperti ini? Bapak Ibu rahimakumullah, kita hari ini berbuat baik, ya kan? Kita berbuat baik, dan kebaikan itu mungkin tidak bisa diberikan oleh orang yang kita kasih perbuatan baik itu. Apa sih yang bisa diberikan oleh anak yatim kepada kita? Anak-anak seumuran tadi, ya kan? Tapi kebaikan yang kita lakukan itu akan membuat rantai kebaikan. Jadi masyarakat ini adalah masyarakat yang baik, masyarakat yang baik yang terus dia akan memutarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan kita rasakan. Mungkin hari ini, mungkin segera, mungkin besar, mungkin juga sedikit, atau mungkin nggak terasa sama kita. Karena kebaikan-kebaikan itu sampai kepada anak kita, istri kita, orang-orang yang kita cintai. Sehingga kita tidak pernah berhitung dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan kita anggap sebagai partisipasi kehambaan kita. Kita bekerja juga sebagai partisipasi kehambaan kita. Kalau kita bekerja ngarepin kaya, stres. Ya enggak? Kita kerja udah berapa tahun nggak kaya-kaya. Karena kaya itu takdir. Kita dimotivasi oleh motivator, nanti kita begini-begini benghar. Enggak mungkin kalau takdirnya nggak kaya. Ya. Jadi jangan memikirkan bagaimana kita kaya, tapi bagaimana kontribusi dalam kehidupan. Apa yang bisa kita berikan dalam kehidupan ini? Karena masa kita ini sederhana, hidup kita ini nggak lama. Ya, 70 tahun, 80 tahun kesereon. Apalagi kemarin kena COVID, 30 tahun udah pada meninggal. Ya kan? Orang yang meninggal kemarin 5 menit yang lalu itu dia punya cita-cita. Hayangkan itu, hayangkan dia pengen ini, pengen itu, ya kan? Tapi Allah cabut nyawanya dengan cita-cita seperti itu. Nah itu juga mungkin kepada kita kan, kita juga hayangkan itu, hayangkan dia pengen ini, pengen itu. Tapi ketika ajal sudah datang, tidak bisa dipungkir. Ya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Jadi
kontribusi. Alhamdulillah kita hari ini bisa kontribusi untuk lingkungan, walaupun ya tadi Pak Ketua Panitia kan menyarankan agar tiap hari, iyalah harus tiap hari berbuat baik itu, karena anak yatim nggak makan setahun sekali. Setahun sekali 5 liter di beres-beresna oke 5 kue gembea sampai kuda dahar naon batur. Ya karena itu dibentuk juga nanti santunan yatim harian, ya gantian lah gitu ya, lingkungan ngasih beras, ngasih sayur, ngasih telur, sembako, iya, supaya mereka merasakan kebaikan, dan insya Allah kebaikan kita akan jadi barokah buat kita. Barokah itu apa? Bertambah dan bertumbuh. Iya, bertambah dan bertumbuh. Cuman pertambahan dan pertumbuhannya itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu mikirkan segala macam lah. Yang penting ini masyarakat itu sudah baik, Pak RT-nya sudah baik, ya ketua, ada Pak Ustadz di sini, semuanya sudah baik. Tinggal terus berkebaikannya dipupuk dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kebaikan itu semakin membesar, sehingga kalau membesar ya yang kita santuni juga lebih banyak lagi. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita harus baik kepada anak yatim? Ya, sebenarnya inti daripada agama Islam itu ini. Inti dari beragama itu adalah ini. Ya kan? Apa suratnya di dalam Al-Quran itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Coba apa hubungannya Pak? Ya kan? Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Jadi orang ini beragama dusta. Siapa mereka? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Coba Pak, apa hubungannya? Dia tidak termasuk beragama, dia berdusta di dalam agamanya kalau dia menghardik anak yatim. Apa hubungannya? Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah menerangkan tentang surat Al-Maun ini ya, sampai berbulan-bulan nggak pindah-pindah. Sampai jamaah nanya, Kiai kapan pindah? Ini dari kemarin kita Al-Maun aja. Kata Kiai, agama ini bukan hanya sekedar pengetahuan. Agama ini harus diamalkan di dalam kehidupan. Aku masih melihat di antara kalian ada yang menghardik anak yatim. Kalau masih ada yang menghardik anak yatim, aku tidak akan berlanjutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini rada serius ya. Mohon maaf, ini pengajian usil-usil aja. Gak apa-apa Ustaz ya. Ya hancur Ustaz sebenarnya boleh hancur orang. Ya alhamdulillah lah, nama yang memanggil kabar 2 tahun orang digaring kena corona. Memanggil sih ketika aja. Ya, jadi itu menang amplop. Aduh kenapa dia daik? Ya, seperti Pak Apre, amplop ke Pak RT. Saya kayak usia tuh. Ya bukan amplopnya Bu ya, yang penting silaturahminya supaya kita senantiasa panjang umur dan banyak rezeki. Itu manfaat silaturahmi. Amplop mangke apa? Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa hubungannya kita menghardik anak yatim dengan mendustakan agama? Jadi orang ini tidak beragama kalau dia menghardik anak yatim. Kenapa Bu? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan yatim. Bayangkan Bu, begitu lahir ke dunia beliau tidak ketemu dengan bapaknya, ya kan? Yatim. Kemudian ketika beliau sudah mulai paham, sudah ngerti, ada anak usia 6 tahun di sini. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Usia 6 tahun, bayangin Bu, anak usia 6 tahun dia harus merasakan hidup bagaimana tidak punya ayah, tidak punya
ibu. Secara psikologis sakit. Makanya dalam surah Nabawiyah kita melihat ya, Nabi ketika Ibunda Aminah meninggal, beliau itu sampai sakit demam, ya, sampai di Abwa itu kan, di Abwa. Ya, Aminah itu meninggal di Abwa, sampai Rasulullah demam, kemudian sampai harus dimandikan di air. Ya. Karena sakit, sudah mulai ngerti. Usia 6 tahun sudah mulai ngerti, dia tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kemudian ia dipelihara oleh kakeknya. Kakeknya seorang pembesar di Mekah. Kemudian usia 8 tahun kakeknya meninggal. Yang nggak ada lagi orang yang dicintai lagi. Kemudian dipelihara oleh pamannya. Siapa? Abu Thalib. Bayangin Bu, Abu Thalib itu orang kaya. Abu Thalib itu orang kaya, dan beliau sangat sayang kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tetap beda. Ini kan ponakan, bukan anak bener. Tetap beda. Walaupun dia kaya, dia pembesar Quraisy, pada waktu itu Nabi Muhammad suruh gembala kambing. Bayangin, gak punya ayah, gak punya ibu, suruh sendirian merahnya apa? Gembala kambing. Kambing bukan kayak di kita. Ya enggak, di kita mah enak, banyak padang rumput. Samping rumah, depan rumahnya menunggu rumput. Di sana mah kagak ada rumput, jauh, harus panas-panasan. Bayangin usia segitu, Nabi Muhammad jadi pedih jadi anak yatim itu. Maka di surat Ad-Duha itu Allah menerangkan keadaan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ya. Jadi Nabi merasakan betul bagaimana pedihnya jadi anak yatim piatu. Anak yatim pedih, harusnya dikasih sayang sama orang tuanya nggak ada. Dan kalau kita lingkungan nggak sayang kepada mereka, apa yang akan terjadi kepada mereka? Mereka akan mengecap lingkungannya jahat, sehingga mereka akan lebih berbuat jahat. Tapi Muhammad seperti itu. Kalau bahasa kita mah amin-amin 7 turunan, jangan sampai umatku terlantar seperti aku. Bahasanya begitu, bahasa kasar kita mah gitu ya. Amin-amin 7 turunan, 8 tanjakan. Jangan sampai umatku merasakan penderitaan yang aku rasakan. Makanya dusta orang yang dia beragama, rajin sholat, tapi gak peduli sama anak yatim. Rajin ngaji, tapi gak peduli sama anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ini juga dusta agamanya. Jadi inti agamanya apa Bu? Inti agama itu kontribusi, memberi manfaat. Makanya Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat manusia yang lain, bukan paling banyak hartanya. Kita punya harta, mati gak dibawa. Ya kan, ada orang punya Pajero, dibawa ke alam kubur. Enggak, ditinggalin, jadi rebutan buat anak-anaknya. Punya rumah yang mewah, dibawa ke alam kubur. Enggak. Jadi dapat kita ngumpul-ngumpul lama-lama banyak-banyak seperti itu, justru malah jadi rebutan ahli waris. Can paege geus rebutan geus kolot. Ya. Ini hati-hati kita. Ya, alhamdulillah kita di sini memiliki kesadaran yang awal nih. Jadi kawal oleh Pak Ustadz, ada Pak RT, Masya Allah. Ya, ada Pak Dede juga, Masya Allah ya. Kita disadarkan bahwa tarikan dunia itu jangan terlalu menarik kita. Dunia ini menarik, tapi tidak bisa memuaskan hawa nafsu. Makanya Imam Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, wahai murid-muridku, apa yang paling besar? Yang paling besar gunung, bumi, bulan, matahari. Jawaban kamu betul, tapi kurang tepat. Yang paling besar itu hawa nafsu. Jadi lihat semuanya hawa nafsu. Padahal hawa nafsu kita di dunia berapa banyak sih yang bisa kita makan? Jadi kalau guru saya mengatakan bahwa nafsu di dunia ini hanya 1 jengkal, ya kan? 1 jengkal di atas, 1 jengkal di bawah. Ya di atas itu cuma mulut kita. Makan tempe sama daging kalau udah lewat tenggorokan rasanya sama aja. Makan kangkung sama sambal sama ayam geprek udah lewat tenggorokan sama aja.
Ya. Yang bikin kita apa tuh? Yang bikin kita ribet kan itu. Loba kahayang. Ya banyak keinginan. Kenapa banyak keinginan? Karena kita banyak melihat. Ya. Makan KFC keren kan, McDonald keren gitu ya. Sama aja ngopi. Ya kan ngopi kita cuman goceng dapat gitu ya, atau 3.000, 2.000 sasetan. Itu ya dapat gitu kan, tapi kan yang lain mah beda lagi. Yang punya duit mah di Starbucks kopinya, kopi segini 35.000, ada 70.000. Pak sama-sama kopi gitu kan. Jadi ini memuaskan selera, memuaskan gengsi. Jadi yang membuat kita hidup susah ini banyak keinginan, ya, banyak keinginan. Padahal dulu kita nggak ingin kaya kok, ya nggak? Kita nggak ingin kaya kok dulu. Waktu kecil-kecil kita yang bikin kita bahagia apa? Ketemu teman-teman, main gitu kan. Ketika kita mulai sekolah baru kita, oh ini harus kaya, harus gini. Ya padahal insting untuk kaya itu insting baru. Ya. Karena sesungguhnya yang membuat kita bahagia itu bertemu dengan sesama kita, silaturahmi. Sampai jam berapa Pak Iwan? Masih lama ya? Sampai pagi ya. Baik ngomong aja kita di sini. Iya. Jadi itu banyak keinginan ya. Jadi hawa nafsu di atas itu hanya sejengkal, di bawah juga hanya sejengkal. Bapak punya istri cantik, nggak segitu mana nggak hanya cet. Itu hayang deh iya. Ya kan? Seperti itu nafsu itu. Ya kok ada di sekolah terus mulai letoy. Istilahnya bahwa masa poe 2 kali, emang sebulan ge berkali-kali aja. Isut, sekarang tanya. Aduh ya Allah. Itulah nafsu, seperti kita puasa ya. Bu, Bapak pernah puasa atau bulan puasa kita ya? Kita puasa tuh udah jam 4 udah ngumpulin kolak, bala-bala, udah apa es campur segala macam terhidang juga kita. Ini seru nggak minta doang kita. Kita orang kemana dah, apa baru ngomong? Bisa. Bohongan itu teh, nyungkul. Baik-baik bisa aja nggak dibawa kan? Kita kurang-kurang ngomong berdasar samangka. Aduh ya Allah. Ya Bu ya Bapak ya, ya seperti itu. Nafsu itu hanya seperti itu. Kita udah ngumpulin kolak, bala-bala segala macam, masuk aja air putih. Udah nggak pengen apa-apa sebenarnya. Nggak udah kenyang. Begah. Lalu masuk lagi kolak serantai. Aduh ampun, campur lagi. Udah kolak asinan lagi masuk, bala-bala masuk, semua masuk. Akhirnya kamu tarawih juga ngap tiga ikan lohan. Aduh ya Allah. Itu seperti itu nafsu. Ya karena itu kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Alhamdulillah kita di sini ada apa? Ada kebaikan ya, yang kita bisa meredakan hawa nafsu kita. Ternyata orang lain lebih banyak membutuhkan daripada kita. Lebih susah kondisi daripada kita. Itu yang membuat kita bersyukur. Walaupun masih kecil ya, baru 15 juta. Ya besok saya ada kawan santunan juga itu 1.000 yatim. 1.000 yatim, satu yatimnya 250.000. Itu 250 juta. Ya. Itu juga kumpulan lebih besar karena sekolahan gitu. Ada yang nyumbangnya juga gede. Nah kita mah alhamdulillah walaupun belum seperti ini, mudah-mudahan ini bagian dari amal kita yang ikhlas diterima Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya lebih besar daripada itu. Enggak yang bisa kita harap-harap nanti di dunia. Harap-harap juga nanti di akhirat. Ya Allah saya ini orang baik. Boleh kan kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal kita. Ya Allah saya ini orang baik, jaga saya supaya sehat gitu ya. Supaya dihindari dari wabah, dari bencana, dari penyakit ya kan? Ini tahun 1444 ya Bu ya. Ini banyak orang memprediksi bahwa tahun ini akan banyak bencana. Ya Allah alam, cuman kita memang harus waspada. Ya, bencana itu
ya bukan hanya bencana gempa, banjir, longsor, tapi juga bencana ekonomi. Ya, bencana ekonomi karena hari ini ada kekuatan baru yang muncul di dunia. Ya, kekuatan ekonomi itu sekarang dipegang oleh Cina, kekuatan militer dipegang oleh Rusia, kekuatan ilmu pengetahuan juga sekarang hampir sama rata. Dan ekonomi sekarang Eropa dan Amerika yang kemarin memegang 80% ekonomi sekarang tinggal 40%. Ya, 40% selebihnya pindah ke Asia. Asia itu Cina, ya termasuk kita juga Indonesia kebagian cuma sedikit. Terus Jepang, Korea, India. Nah, ini akan jadi, tapi akan jadi perang besar seperti ini, Bu. Perang di Ukraina itu bukan perang biasa, itu bukan perang orang Ukraina, itu perangnya Amerika dan Rusia. Cuman yang dipakai Ukraina dan orang-orang Ukraina. Nah, ini kita hati-hati juga sebagai bangsa Indonesia, jangan sampai pertarungan Cina dan Amerika itu terjadi di sini. Jangan sampai seperti itu, karena kita warga Indonesia, warga negara Indonesia harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan mau diadu domba. Islam dengan Islam suruh berantem, Islam dengan Kristen suruh berantem, Islam dengan nasionalis suruh berantem. Kan hari ini seperti itu. Kita saling mencaci maki di antara kita. Ini bukan kerjaan kita, ini kerjaan orang luar, Pak. Dulu ada pemberontakan G30 SPKI itu bukan karena kita dengan kita, bukan. Itu karena ada hegemoni komunis dengan Amerika. Iya, dipakai orang-orang kita. Maka kita harus jaga persatuan dan kesatuan. Ya, sekarang kan sentimen anti Cina juga meningkat di Indonesia. Orang sekarang benci sama Cina, tapi HP-nya HP Cina. Ya kan? Mereka negara maju kok, kita nggak bisa pungkiri. Kita kerjasama ya kerjasama gitu kan. Cuma jangan saling merugikan. Cuma memang prediksinya ketika negara-negara banyak investasi Cina di sana, maka negara-negara itu akan rawan kerusuhan. Contohnya negara-negara di Afrika itu sudah terjadi kemarin Arab Spring, ya, Tunisia, Aljazair, terus beberapa negara Afrika Selatan juga itu terjadi gejolak. Ya. Bahkan Sudan itu presidennya sekarang di penjara, Omar Basir itu di penjara. Sudan pecah dua di Sudan Utara, Sudan Selatan. Ya, ini karena investasi besar Cina di sana. Bahkan orang-orang Cina itu sama seperti di negara kita, datang masuk itu lewat imigrasi itu tanpa cek. Nah, ini juga harus diwaspadai karena mereka juga ingin meningkatkan populasi mereka di Indonesia sekitar 10%. Ya, ya kita nggak terlalu inilah, itu urusan pemerintah. Cuman kita sesama warga negara jangan sampai berantem di antara kita, itu aja. Ya, karena ini yang kita hadapi hari ini adalah nanti krisis pangan. Dan Indonesia tahun 2045 ini generasi anak-anak kita ya Bu ya, Bapak ya. Ini harus kita siapkan. Tahun 2045 Indonesia akan mengalami namanya bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Angkatan kerja lebih banyak daripada angkatan tua. Jadi anak-anak yang umur 17 tahun sampai 50 tahun itu angkatan kerja, itu 70% jumlahnya dari populasi dibanding dengan anak-anak dan juga orang tua. Nah, ketika negara memiliki sumber daya seperti ini, biasanya negara ini akan jadi negara maju kalau mereka benar menanganinya. Kalau enggak, pengangguran semua. Kalau nganggur, tahu sendiri orang nganggur, jadi tertuduh mulu kan. Ada ayam hilang, ya kan? Sono nganggur, ya kan? Ada entok hilang, orang nganggur jadi tertuduh. Karena orang kalau diem itu, ya pasti dia nakal. Otaknya kemana-mana, apalagi kalau lapar, ya kan? Orang itu kalau lapar, otaknya kemana-mana. Ya kan? Makanya orang dibuat kenyang. Nah, zaman Soeharto kita dibuat kenyang, tapi kita nggak bisa ngomong salah dikit tewak zaman Soeharto kan. Zaman Soekarno orang bisa ngomong, tapi perutnya lapar. Nah, hari ini kita harusnya zaman reformasi ini kita boleh ngomong dan perut kita kenyang. Ya kan? Karena manusia ini hobinya ngomong, apa aja dia ngomong. Cuman kalau orang perutnya kenyang, ngomongnya enak. Ya enggak? Coba orang lapar ngomongnya agak enak. Orang lapar
Cuman masalahnya di kita ini kalau kenyang, orang kita ini bego. Kalau lapar, kalau lapar galak, kalau kenyang bego. Tapi enggak ya, orang-orang Islam enggak seperti itu. Jadi orang yang mendustakan agama itu orang yang tadi menghardik anak yatim dan enggak peduli sama orang miskin, enggak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan tidak menganjurkan memberi makan? Karena bisa jadi orang ini memang tidak mampu memberi makan orang, tetapi dia harus menganjurkan kepada orang-orang yang mampu agar orang yang mampu ini memberi makan orang yang miskin. Karena banyak juga orang miskin gak minta-minta. Ini tugasnya RT nih, mendata. Jangan sampai ada tetangga kelaparan, ya kan? 75 rumah, ya sedikit lah, 75 rumah. Presiden, coba bayangin, 17.000 pulau. Ya kan, 17.000 pulau itu tanggung jawab presiden. Presiden makanya harus instruksikan ke gubernur instruksikan ke bupati ke camat ke lurah ke RT. Ke RT dulu ya. Ke RT jadi ujung tombak RT. Jadi ujung tombak sama ujung tombak Pak RT. Kalau ada yang nggak makan ya kasih dulu juga sama Pak RT lah makan itu ya. Supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mendustakan agama. Ya, karena ini kedepannya tantangan kita seperti itu. Ya, tantangan Indonesia ke depan secara geopolitik internasional seperti itu. Tapi itu kayaknya kita terlalu jauh ya. Mikir-mikir seperti itu terlalu jauh kayaknya. Ya. Tapi memang kita harus paham dulu apa sih sebenarnya yang terjadi di dunia hari ini. Minimal kita ngerti gitu. Jadi sehingga ketika terjadi orang anti Cina, orang senang Amerika segala macam yang di TV itu Pak, ada cebong, ada kampret gitu ya, itu kita nggak ikut-ikutan, capek gituan. Masa kita sebagai bangsa yang sudah menjunjung tinggi persatuan Indonesia harus saling menegasikan di antara kita. Kita ini boleh saling mengingatkan, tapi jangan caci maki, ya nggak boleh kita ini caci maki. Kita nggak boleh nggak senang sama orang, tapi jangan caci maki. Karena ketika kita caci maki, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak baik. Hindari caci maki. Jadi masalah kita di dunia dengan mulut ini kan dua, salah ngomong sama salah makan. Ya enggak? Masalah kita dengan mulut dua, makanya kita harus jaga 2M, mata dan mulut. Mata dengan penglihatannya, mulut dengan ucapannya dan makanannya. Salah makan kita asam urat, salah makan kita kolesterol, salah makan diabetes, ya kan? Mulut itu, pengennya ngunyem aja mulut. Udah malam juga ngunyem aja, ya kan? Serta apa kalau ada mah ya, kalau nggak ada masalahnya. Pak Irwan minum aja. Itu udah nampak ya ayatnya. Jadi mulut kita yang kedua ini, mulut ini suka ngomong, salah ngomong, jadi caci maki. Ini menjadi masalah. Ya, walaupun sekarang mungkin kita nggak ngomong lewat WA, ya lewat medsos kita caci maki orang. Itu jangan ya anggap kita biasa-biasa aja. Malaikat ada nyatet. Walaupun kita dari story kita bisa hapus gitu ya, tapi malaikat udah ketemu catat itu. Jangan caci maki orang. Gak boleh kita saling menghina. Kita boleh berbeda tapi tidak boleh saling menghina. Ibu dan bapak berbeda enggak? Beda. Ya enggak? Tapi enggak saling menghina kan? Yang kita lanjutkan apa? Saling memuji. Hidup ini harus saling memuji. Coba bayangkan dulu, bapak sama ibu bobogohan, pacaran itu, atau lamaran lah gitu ya, lamaran. Tidak saling memuji, saling menghina, jadi mau lamaran anak. Pas saya anu ayah, terus kita harus pakai apa pas saya ada ngahina. Soal masih ada meski ya kan? Atau malam pertama, bapak sama ibu saling memuji apa saling menghina? Saling memuji, makanya lahir kita. Karena ibu bapak kita dulu saling memuji. Coba ibu bapak dulu malam pertama saling caci maki. Gimana cuma naon kieu. Itu kan baru pas saya mau jadi atau malam pertama. Karena kita saling memuji, maka
lahir kita Pak. Karena orang tua kita saling memuji, maka lahir kita jadi melendung. Ya kan? Karena saling memuji. Coba kalau malam pertama nggak saling memuji, orang malah ayah. Pas saya kalau kurang naon ya, terjadi ada malam pertama lagi gagal, berantak urusan. Karena itu kita jangan saling menghina. Ini lingkungan ini udah tenteram, aman, damai, jangan saling menghina. Ya mungkin saling menghina itu karena kita iri ya, hasad. Nah, kenapa kita bisa hasad tadi? Jaga mata. Mata ini sumber dari keinginan. Kita punya keinginan itu karena kita melihat. Bapak pengen punya mobil. Kenapa? Karena lihat mobil. Coba orang di tengah hutan gak pernah lihat mobil, dia bakal pengen mobil. Bapak pengen TV, ibu pengen TV. Kenapa? Karena lihat TV. Kalau nggak lihat TV, boro-boro pengen TV. Ya kan? Karena kita sering melihat. Makanya sekarang orang yang punya produk itu bikin iklan gede-gede supaya gampang dilihat. Kalau dilihat pengen. Kalau pengen nggak ada duit juga diusahain sampai inden. Lagi rame nih yang maha itu yang baru, ya kan? Lihat, ibu itu mah mesin cucinya yang miring ke depan. Pengen mesin cuci. Ya, karena lihat mesin cuci. Coba nggak pernah lihat mesin cuci. Mesin gini nggak gusak tuh ya. Duitnya ayam atau naon? Bisa duitnya Bang. Masalah. Jadi kita kendalikan mata kita, karena sumber keinginan itu dari mata. Kalau kita nggak melihat apa-apa, ya nggak kepengen sebenarnya. Cuman ya alhamdulillah Allah berikan nikmat mata kepada kita syukurin ya Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu kita jaga 2M, mata sama mulut. Ya, mulut kita harus saling memuji, bukan mencaci maki. Ya, jangan salah makan juga. Ya, dan kemudian mata juga dijaga penundukan pandangan, ya kan. Apalagi bapak-bapak, matanya kan nggak bisa dikendalikan, ya kan. Facebook ada sarang lebih Pak, gak rilis Pak. Randa Pak di Facebook. Gara-gara Facebook cerai. Banyak hari ini seperti itu. Ya ketemu teman lama, teman sekolah dulu. Alah dulu kenapa nggak nikah sama dia? Jadi CLBK. Cerita lama belum kelar. Ini bahaya. Ya kan tadinya udah tumaninah kita rumah tangga sakinah mawadah warohmah. Ya kan tiba-tiba ada CLBK. Riweuh urusan. Padahal geus karolot. Ya Allah jika orang ki kolot. Tapi jika mengorak kahayang mah. Ngolotan teh dah atuh. Betah keneh hidup di dunia teh ya Allah. Sehat terus Pak ya sampai kita meninggal juga dalam keadaan sehat. Ya pengennya seperti itu. Entah kolotan. Tapi kan tetap kolot, kita lama-lama kolot. Hidup di dunia ini kan sebentar ya, 20, 40, 60. Kan batasannya seperti itu. Oh, udah 60 udah banyak-banyak istighfar lah kita, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak ibadah, betul-betul ibadah. Iya. Oh ini juga jam berapa orang? Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus supaya hidup kita bahagia, ya kan? Nah ini kan titik ceramahnya ini Bu. Kita supaya kita bahagia itu, yang pertama kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia ini diciptakan hanya sebentar. Itu yang paling penting. Kita harus menyadari bahwa kita hidup di dunia hanya sebentar. Ya. Kemarin saya ngisi pengajian di lorong sini kalau salah ya. Dulu berapa tahun yang lalu. Sekarang ketemu lagi di sini. Kayaknya baru sebentar. Bapak ingat zaman SMA? Kayaknya baru kemarin. Bapak ingat zaman SMP? Baru kemarin. SD mah banyak lupa kita karena belum hidang. Kamu belum hidang ya? Belum balik. Jadi hidup ini hanya sebentar. Nanti ketika kita di alam kubur juga, ya Allah kok orang ada di dia gitunya. Hanya sebentar. Kenapa kita ada di alam kubur? Alasan kamari orang teh beli sebelah ini di alam kubur.
Sebentar. Makanya orang-orang yang ada di neraka itu ditanya sama Allah, berapa lama kalian hidup di dunia? Ya Allah, kami hidup di dunia nggak lama, cuma hanya sepanjang sore doang. Sepanjang sore, Pak. Jadi nggak berasa hidup di dunia yang 60 tahun itu hanya sepanjang sore, karena perhitungannya satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 tahun sama dengan satu hari itu kurang lebih 2,5 jam lah kita. Hidup di dunia hanya 2,5 jam. Bisa gede, tapi segala rupa hayang. Ya, hayang orang teh keliling dunia ke Amerika, ke Eropa, minimal udah lah ke Singapura, ke Malaysia, ke Brunei gitu ya, ke Arab lah, minimal ke Arab. Ya Allah, orang teh hayang ke Arab, hayang ke Mekah, umroh, amin. Semua bisa umroh, amin. Ya, semua yang di sini bisa umroh, amin. Ya, karena bisa haji juga, insya Allah, amin. Tapi haji daftarnya 40 tahun. Daftar dulunya 40 tahun. Orang lainnya guys 40, dalam 40 tahun guys lewat manten. Ya, kalau bisa ke Mekah gitu ya, ya Allah kalau bisa ke Mekah. Gitu ya, bisa umroh. Dan hidup kita hanya sebentar. Nah, ini sudah mulai pada ngantuk, mulai gelisah. Ya. Tapi poinnya masih banyak ini. Gak apa-apa nih Pak RT, lanjut. Lanjut. Dirinya mengenangan ada gitu. Udah mari dahar kamu lila anu dan CM. Lebih kasih ya. Iya. Terus yang kedua, semua yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Itu yang harus kita sadari. Yang kita kumpulkan akan ditinggalkan, ya kan? Padahal dulu kita berantem, seperti dulu kita kecil. Waktu kecil kita pernah main kelereng, main panggal atau main karet gitu ya. Sama teman-teman berantem gitu sama teman. Udah nyampe rumah gimana? Karet itu dibuang di bawah ranjang. Ya begitulah hidup dunia. Semua yang kita kumpulkan akan ditinggalkan. Ya udah dibawa pae. Akhirnya suka orang boga mobil halus gitu ya. Dibawa asupan ke jero kuburan. Pemajikan gelis dibawa ke jero kuburan. Sampai gue kawin deui geus idahna nya. Habis masa idahnya kawin deui. Ku batur gelis oge. Boga salaki ganteng gitu ya. Orang bae mah saminggu ge kawin deui. Salaki ayeuna Bu. Sarua tiba lagi baheula. Udah enak geus rada kolot, baheula mah ngora. Iya. Jadi semua yang kita usahakan di dunia ini akan ditinggalkan, nggak ada di bawah mati. Ya, walaupun kita berantem ya udah dibuang di kolong. Itu kan. Apa sih yang penting? Di pikiran orang kehidupan kieunya. Jadi semua ini hanya apa? Semua ini hanya senda gurau. Hidup dunia hanya senda gurau. Ya kalau dikumpulkan kemudian dibuang. Sekarang ibu coba lihat di rumah kita, ada gudang nggak di rumah kita? Berapa banyak pakaian yang nggak dipakai? Berapa banyak mainan yang nggak berapa banyak barang-barang yang kita nggak pakai? Ini apa dulu meeting waktu pengen banget gitu ya. Tapi udah punya sekarang jadi sampah Pak. Yang kita pakai juga. Iya apa bukan mainan itu? Ya permainan, begitu namanya permainan. Main-main doang gitu di dunia ini. Yang ketiga yang harus kita sadari supaya kita hidup ini bahagia, semua hanya ya keinginan yang mulai dari penglihatan ya. Jadi semua ini hanya hayang-hayang mata ya. Keinginan itu karena dari mata. Kalau kita gak banyak melihat mah gak banyak keinginan ya kan? Karena itu kita dijaga pandangan kita jangan sampai banyak melihat. Bahkan ada seorang kiai ya, ketika dia teman-temannya itu bawa mobil mewah, dia nggak mau nengok. Kiai kenapa nggak mau menengok mobil saya? Saya khawatirnya kepengen. Kalau nanti saya kepengen, sementara saya nggak mampu beli, saya lupa dengan apa yang saya miliki. Jadi itu masalahnya Pak. Kita pengen sesuatu hal, sementara Allah juga punya tinggal sida kita kok. Kita pengen motor NMAX yang baru, padahal kita masih punya Supra butut. Sarawak. Saya pernah ke Turki ya, jalan-jalan ke Turki, aduh, jalan nyobong seketik di orang. Ya,
Jalan-jalan ke Turki, Bu. Di Turki itu banyak mobil-mobil yang apa ya, biasa aja gitu ya. Padahal negara-negara makmur. Di sana itu mobil nggak apa-apa ya. Mobil mewah itu penyok-penyok segala macam gitu ya. Nggak pernah, yang penting kata mereka, yang penting fungsinya. Mobil ini masih fungsi, nggak harus mewah gitu kan. Nah kita kan sekarang muriang. Mobil kita masih non carry. Yang tidak naon carry dia bala mah carry, ayeuna carry itu naon. Gitu kan, udah punya carry, lihat orang pakai Avanza, pengen Avanza. Oh yang baru Avanzanya sekarang, ya kan, mirip expander. Ya kan, yang pengen lagi, udah punya, pengen lagi Pajero. Ya kan, harganya 500 juta. Orang mau gaduh 500 juta mana pakai usaha. Pajero mah kudu bayar pajak, kudu ngisi bensin, kudu ngerawat. Jadi mobil itu liability kata orang ya kan. Dia akan menghabiskan potensi, itu liability. Jadi orang ekonomi bicara seperti itu ya. Ustaz mah kesopan lah bicara seperti itu. Tapi kita hanya mengingatkan lah gitu ya. Jadi orang tersebut bawa kahayang, jadi ripuh, hidup teriuh. Coba lo baru didele, lo baru ditempok. Banyak yang dilihat, sehingga banyak keinginan. Dan orang buat iklan besar-besar. Sehari berapa pun kita menyaksikan, mata kita menyaksikan iklan 6.000. Ada orang menghitung sehari mata kita itu melihat iklan dari bangun tidur sampai tidur lagi ada 6.000 macam iklan. Ibu buka handphone, udah iklan masuk. Ya kan, ibu kecil yang gede, ada yang ngabisin kuota iklannya, ada video. Keluar dari masuk buka keluar pintu pintu kamar, udah lihat sabun, iklan sabun juga, kulkas segala macam, itu iklan. Buka TV, lomba ada iklan. Buka pintu rumah keluar, udah mulai spanduk segala macam, iklan 6.000 setiap hari. Pusing otak orang. Maka kita harus banyak menunduk. Senior ku iklan doang, senior. Ya Allah, hayang itu, hayang itu, untuk nama lu poho ibadah. Ya, lu poho syukuran ke Allah. Ya Allah, cina. Can ge handphone urang teh, ini karena kamari mulai ada geus jadul ya anu anyar di wae. Mobil geus aya nu anyar di wae, motor geus aya nu anyar di wae. Moal eureun-eureun. Kahayang teh ari kitu mah. Ya. Ya. Terus saya bingung gitu ya. Gedeg ribu lah nih, iklan iklan eta. Iklan. Aduh ya Allah ya. Jadi kita harus menjaga pandangan. Yang keempat, supaya hidup kita makin tenang, itu kesenangan ini hanya sebentar. Ya, kesenangan ini di dunia ini hanya sebentar, dan selanjutnya jadi beban. Jadi beban, Bu. Jadi nikmat itu hanya sebentar, selanjutnya jadi beban. Seperti orang pakai kaos atau pakai seragam. Bapak seragam ke kerja ke kantor gitu ya, pakai seragam. Itu ingatkan kita pas pagi hari pakai seragam. Pas lagi kerja nggak inget Pak, kita pakai seragam. Kita ingatnya kerjaan aja kan segala macam tuh. Pas ingat pakai seragam kapan? Nanti sore pas pulang. Oh iya saya pakai seragam, bukan. Nah itulah nikmat seperti itu. Hanya sebentar di dunia ini. Ya, seperti orang pakai kaos tadi atau seragam tadi, hanya diingat ketika pertama kali dan ketika lepas. Seperti itulah nikmat. Atau seperti saya pernah ngobrol dengan seorang sales mobil ya. Pak Kasbin, rata-rata saya ngomong dengan orang yang punya mobil baru ya, itu nikmatnya mobil baru itu hanya 3 bulan ya. Atau Bapak punya motor baru, itu nikmatnya hanya 3 bulan katanya Pak ya kan. Pertama punya motor gimana Pak? Dicuciin, dilapin ya. Selewatnya 3 bulan karena mobil juga begitu, nyaman itu hanya 3 bulan. Iya keren, gitu kan? Lebih dari 3 bulan beban. Aduh, guru bensinan. Makanya ngaina macet, di Kosambi macet, di Johar macet, Karawang macet, tol macet, ampun. Karawang ge ongkosnya buat 50.000 pakai mobil. Kita sabalik 100.000. Mobilnya boros. Kita apaan sih? Kan Fortuner.
makin boros Pak. Ya. Jadi di dunia ini kayak seperti itulah kehidupan, hanya apa ya, hanya kesenangan sebentar. Ya. Kemudian juga merasa memiliki itu sumber kekecewaan. Ini yang paling penting ya Pak ya. Karena itu kita harus belajar melepaskan. Ya. Semakin kita merasa memiliki, kita semakin hakit. Ya, semakin kita merasa memiliki, kita semakin sakit. Karena itu kita diajar melepaskan. Makanya malam ini kita belajar melepaskan harta kita yang kita usahakan. Ya kan? Makanya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ya, orang-orang yang berkorban, mau berkorban untuk orang lain. Kita kerja nyari duit, dagang, betulin aset, punya duitnya bukan buat kita sendiri, jangan buat anak, buat istri, buat orang lain. Itu namanya berkorban. Ya, insya Allah kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang mendustakan agama ya, karena kita peduli sama anak yatim dan menganjurkan makan fakir miskin. Jadi yang kelima itu yang terakhir tadi adalah bahwa semakin kita merasa memiliki, kita akan semakin sakit. Ya. Contohnya begini Bu, kemarin ada orang datang ke rumah, suaminya kawin lagi. Sakit nggak? Sakit. Suami kawin lagi sakit. Terus kemudian suaminya diceraiin. Ya, yang keduanya dia balik lagi sama yang tua. Tapi yang tuanya tetap sakit. Kenapa? Karena dia merasa memiliki betul. Sehingga kesakitan seperti itu sampai benci sama suaminya. Ustaz, saya ini suami saya udah balik lagi, tapi saya ini nggak mau melayani dia. Sekarang biarin aja dia suruh nyuci sendiri, suruh masak sendiri, suruh buka pagar sendiri. Sampai seperti itu. Karena rasa memiliki semakin kuat. Nah kita kalau bisa rasa memiliki seperti itu, maka ini kan semakin sakit. Seperti kita punya betisnya dikasih lem, dikasih lap, gitu, kemudian dikasih lem. Lemnya yang pertama lem kol, yang satu lagi lem Alteco yang keras. Mana kira-kira kalau kita dicabut yang sakit? Yang paling lem Alteco kan yang paling keras. Seperti itu kalau hati kita, pikiran kita memiliki banget gitu terhadap suatu hal, maka kita akan sakit ketika kehilangan. Semakin kita merasa memiliki, kita semakin sakit. Semakin kita melekat, kita akan semakin sakit. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengantisipasi kita untuk apa? Saling melepaskan. Ya kan? Kita ini melepaskan sangat luar biasa, Pak. Orang-orang seperti kita ini melepaskan itu suatu hal yang sangat luar biasa. Karena apa? Duitnya kecil. Makanya orang-orang miskin itu diceritakan di dalam Al-Qur'an. Ketika ada tamunya Rasulullah datang kepada Rasulullah, siapa yang bisa menjamu tamu ini? Kata orang miskin itu yang gak punya makanan, saya Rasulullah, dia makanan cuma malam itu doang. Coba, orang miskin itu Pak, kalau pinjam duit, urusannya nyawa. Ya enggak? Pak, pinjam duit atuh, orang terbuka beas. Ya enggak? Orang kaya pinjam duit, buat modal usaha. Urusannya nyawa. Orang mau urusan aja nyawa, orang miskin. Ya orang-orang seperti kita Pak, duitnya kecil, tapi kita mau membantu orang. Ini sangat luar biasa. Ya, karena itu, ya sekarang kita umpamanya punya duit 1 juta, gede nggak duit ini 1 juta? Gede. Kita nyumbang 100.000, gede kan? Berapa? 10%. Coba dibongkar, bunganya 1 miliar, suruh nyumbang 10%, berapa? 100 juta. Nyumbang 100 juta, udah sumbang ke kamarnya macam orang jadikan mobil, ya kan? Makanya kita beruntung juga jadi orang seperti ini untuk menghargai lah gitu. Ya hanya sih benghar tiga Yusuf Kala, tiga Abu Rijal Bakri gitunya, punya kapal, punya mobil. Tapi tidak kesempatan Pak. Jadi orang kaya di Indonesia itu kecepatannya di bawah 10%. Jadi kalau pengen kaya kita harus nikah sama orang kaya. Kalau enggak kita lahir dari rahim ibu yang kaya, baru kita benghar. Kalau enggak mah ya nikmati aja hidup, syukurin. Ya. Enggak ada cara lain kok. Mau korupsi, saya orang ada korupsi. Korupsi lagi banyak. Duit RT dikorupsi pada duit. Mal benghar.
Teu beungar. Aing mah mangka di wargana paralit. KRT mah. Nyaah KRT nya, Bu. Ka Ustad nyaah teh, Bu. Nah, Kak Ustad kudu nyaah, makanya nyaah orangnya nyaho, ibu teh nyaah mere Kak Ustad. Karena Ustad buat guru gitu ya tah. Ya mungkin itu saja disampaikan ya Bu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sudah lebih dari 1 jam ini. Orang coblak wae ah. Tidak orang coba dosana. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita betul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipo